Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali di tahun yang baru ini kita kembali boleh bertemu. Kakak ucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Ya, senang sekali kita boleh bertemu kembali dan kakak percaya adik-adik juga dalam keadaan yang sehat, dipenuhi dengan hati yang gembira sampai saat ini. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Hai Dunia Gembiralah. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kembali memperkenankan anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengaruniakan kesehatan, kekuatan bagi anak-anak-Mu sekalian. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Dia lahir untuk kami. Bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Ibu Pendeta akan menyampaikan isi firman Tuhan, terlebih dahulu Ibu Pendeta mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memulai di hari pertama atau hari Minggu pertama, tanggal 2 Januari 2022. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Baik. Kini Ibu Pendeta mau mengajak kita semua untuk berdoa. Semua tenang, semua lipat tangan, semua tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, sehingga Engkau perkenankan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan hari ini kami memulai hari Minggu pertama di tanggal 2 Januari. Semua itu karena kasih sayang Tuhan. Semoga ibadah yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami boleh paham dan kami boleh lakukan dalam sepanjang hari hidup kami.
Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022 diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Tapi dalam kesempatan ini Ibu Pendeta akan membaca ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 29 dan 30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Amin firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah ada orang yang bertanya kepada kamu sekalian, siapakah kamu? Siapa nama bapakmu? Siapa nama ibumu? Ya, siapa nama saudara-saudaramu? Kisah Alkitab saat ini menceritakan bahwa ada seorang yang ditanya oleh beberapa imam, oleh orang Lewi. Mereka ini bertanya kepada seorang yang bernama Yohanes. Mereka bertanya, "Yohanes, siapakah sebenarnya kamu? Apakah kamu Elia?" Yohanes mengatakan, "Bukan, saya bukan Elia." "Apakah kamu Mesias?" "Bukan, saya bukan Mesias." "Atau kamu nabi yang akan datang?" "Bukan juga, saya bukan nabi yang akan datang." Lalu penasaran orang-orang Lewi dan imam-imam ini, "Lalu kamu siapa Yohanes?" Yohanes memberi jawaban, "Saya ini tinggal di padang gurun, saya tidak tinggal di rumah. Saya yang berseru-seru kepada orang banyak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Ini yang diajarkan oleh Yohanes kepada orang banyak untuk bertobat. Dan ini yang dilakukan setiap hari oleh Yohanes. Mengajar, berseru untuk bertobat kepada orang banyak sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tapi imam-imam dan orang-orang Lewi masih penasaran. Mereka belum mendapatkan jawaban siapa itu Yohanes. Sampai besoknya saat Yohanes masih melanjutkan pengajarannya, masih memberitakan Injil, membaptis banyak orang, maka Yesus datang. Yesus datang kepada Yohanes. Dan Yohanes katakan, "Lihatlah, inilah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes mau menegaskan bahwa yang disebut Mesias adalah Yesus, bukan dirinya. Yesus adalah anak domba Allah. Dia datang untuk menghapus dosa kita, manusia yang berdosa. Nah, pada saat Yesus dibaptis, maka Roh Allah turun seperti merpati dan menetap di atas kepala Yesus. Lalu Yohanes bersaksi bahwa ketika ada roh turun dari langit seperti merpati, maka dialah juga ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya Yohanes Pembaptis mengatakan, "Saya ini membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus."
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Yohanes bersaksi dengan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yohanes menempatkan dirinya sebagai yang diutus Allah untuk menyatakan pertobatan kepada orang banyak. Supaya orang banyak bisa meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan ternyata Yohanes menunjuk kepada Yesus bahwa inilah sesungguhnya Mesias. Inilah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengetahui dan mendengar cerita tentang kesaksian Yohanes ini memberitakan tentang Yesus yang menghapus dosa dunia, maka kita juga anak-anak sekolah minggu, ya, mesti bersaksi kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Kalau begitu, tidak boleh lagi ada anak sekolah minggu yang bermusuhan. Tidak boleh lagi ada anak sekolah minggu yang saling membenci. Tidak boleh lagi anak sekolah minggu yang mendendam. Atau biasa kita cerita-cerita, teman-teman tak bilang, itu tuh dia bombe temannya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh baku bombe-bombe, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh mendendam. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan salah kita. Maka kita pun semuanya, anak-anak sekolah minggu semuanya juga harus mengampuni kesalahan teman-temannya, kesalahan orang lain. Itu adalah contoh bahwa kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Nah, semoga cerita firman Tuhan ini boleh kita pahami, ya, bahwa Yohanes bersaksi tentang Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dunia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk ayat hafalan kita pagi ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-34. Bunyinya, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Adik-adik hafal dan sebentar adik-adik kirimkan di grup, ya, sebelum jam 12. Masih ingat ayat hafalannya? Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-34. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Apa yang orang tua sudah kasih untuk kita persembahkan untuk Tuhan, kita semua masukkan dalam persembahan kita, ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian Gita Sorga Bergema. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih
karena Engkau telah menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan tahun baru. Bahkan hari ini kami mulai ibadah di hari Minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Semoga kami tetap dituntun dan dipeliharakan oleh Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Karena kami selalu dekat kepada Tuhan, kami selalu berdoa kepada Tuhan, kami selalu setia melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Sama seperti kisah yang tadi kami dengar, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa dunia. Sehingga kami pun anak-anak sekolah minggu, kami diajar untuk tidak boleh bermusuhan, tidak boleh menyimpan dendam. Tetapi karena dosa kami telah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka sepatutnya kami pun boleh berdamai. Kami boleh bersahabat dengan semua orang tanpa terkecuali. Semoga dalam hidup kami selanjutnya, kami boleh menjadi sahabat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami, baik yang di dekat rumah kami, baik yang di sekolah maupun dimanapun kami bergaul. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena kami telah memberikan persembahan. Semoga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, sehingga semuanya tetap diberkati oleh Tuhan dan hidup semua orang tua dan keluarga semakin hari semakin sejahtera. Anak-anak kami semua tetap sehat, tetap kuat, tetap dimampukan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini, karena Tuhan adalah sahabat kami yang sejati. Berkatilah kakak-kakak pengasuh, biarlah Engkau selalu memberikan sukacita dan ketekunan, bahkan Engkau selalu menjawab doa-doa mereka, sehingga kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan terindah kepada kakak-kakak pengasuh kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan juga mau berkati sehingga mereka selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Engkau telah menambahkan setahun usia lagi kepada teman-teman kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, jikalau anak-anak kami akan memulai aktivitas di sekolah, baik itu di playgroup, baik itu di taman kanak-kanak, baik itu di sekolah dasar, Tuhan yang persiapkan segala sesuatunya sehingga selalu ada semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah masing-masing. Semoga anak-anak kami boleh bertumbuh cerdas dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, Tuhan yang sempurnakan. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik tentu masih ada sukacita kan? Adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dari pujian Hai Siarkan di Gunung. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you.